Shalom, Bapak Ibu Saudara pendengar setia BSJD dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Eni Dewi Nuari, bertugas di Resort GKE Miri Raya. Pada kesempatan ini akan membawa kita bersama merenungi firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal ke-33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang kami terima selalu daripadamu. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu." Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini, saya memberikan tema bagi kita, yaitu manusia punya rencana, namun Tuhan punya jalan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang merasakan bagaimana Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka. Walau kadang hukuman bahkan ancaman dari Allah sendiri dijatuhkan kepada bangsa Israel. Itu semua karena di hadapan Allah mereka telah berbuat dosa. Firman Tuhan kali ini Allah murka dan amarahnya meluap kepada bangsa Israel, di mana dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 menyampaikan pesan tentang pentingnya kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Musa, setelah pengalaman dosa bangsa Israel dan ancaman Tuhan untuk tidak lagi menyertai mereka dalam perjalanan karena dosa yang telah mereka perbuat, dengan kerendahan hati yang paling dalam, Musa bertemu dan mengatakan kepada Allah bahwa ia dan bangsa Israel tidak akan bisa berjalan tanpa penyertaannya. Musa meminta agar Tuhan menunjukkan jalannya dan tetap menyertai umatnya. Tuhan merespon permohonan Musa dengan janji untuk membimbing dan memberikan ketentraman. Musa menyadari bahwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian tidak akan bisa tanpa adanya campur tangan Allah yang bekerja. Oleh sebab itu Musa tampil menyuarakan isi hatinya kepada Allah. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sekarang ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita hidup berada di tengah-tengah ancaman yang semakin marak terjadi. Banyak orang sudah tidak takut untuk berbuat dosa, kejahatan di mana-mana, bahkan menjadi ancaman dan ketakutan tersendiri bagi kita. Bahkan kesombongan dan keangkuhan menjadi merajalela, dan masih banyak hal lainnya yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa terjadi dan dapat membuat kita lupa diri dan melupakan Tuhan. Dalam hal ini seperti Musa yang merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan dikatakan dalam firman-Nya yang secara langsung bertemu dengan Allah
menyampaikan bahwa tanpa bimbingan dan penyertaannya, mereka tentu tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Begitu pula kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah melalui ibadah, berdoa, bahkan memohon senantiasa penyertaannya dalam kehidupan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan, kita dijauhkan dari perbuatan dosa, namun senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, meminta senantiasa tuntunan dan penyertaan daripadanya. Respon iman seperti Musa juga mengingatkan kita agar dalam menjalani kehidupan, kita harus menyadari bahwa penyertaan Allah itu sangat penting dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena setiap jalan yang kita tempuh, setiap rencana yang kita rangkai, tidak akan bisa tanpa adanya penyertaan dan jalan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah hidup dalam penyertaan-Nya. Biarlah Tuhan senantiasa bertahta dalam perjalanan kehidupan kita dan tetap andalkan Tuhan selalu. Karena ketika kita sewaktu-waktu berada pada ambang ketidakpastian dalam menjalani kehidupan, penyertaan Tuhan justru membawa kita hidup berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena semua yang kami miliki adalah milik-Mu, dan kami berserah hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.